Nih, kan live ini ya. Saya Bapak Madura, Ibu Jogja. Bapak Madura, Ibu Jogja. Keluarga besar saya di Beligeh. Orang Beligeh tahu. Mbah-mbah saya ulama, mbah-mbah saya kiai. Saya sepengetahuan saya, Ya. Saudara Sugi Nur ini kan dari Banten. Bapak Jogja, Bapak Madura, Ibu Banten. Bapak Jogja, Bapak Madura, Ibu Banten. Karena saya dulu pemain debus, maka muncullah image bahwa saya itu orang Banten. Ya, very clear kan? Clear. Di Banten sebelumnya. Iya. Salah satu penceramah agama yang saya suka ini namanya Gus Nur. Meskipun kata orang dia sebenarnya tidak layak menyandang gelar Gus. Karena gelar Gus itu di NU biasanya diberikan kepada anak kiai yang mempunyai pondok pesantren. Tetapi Gus Nur yang ini sama sekali bukan anak kiai. Bahkan ia juga belum pernah nyantri. Jadi bayangkan, secara ilmu agama dia tidak punya rekam jejak apapun. Nah, nama aslinya Sugi Nur Raharja. Jadi kita panggil saja dia Sugi Nur. Ceritanya dulu, Sugi Nur ini adalah pemain debus. Dia mengikuti jejak ayahnya yang juga pemain debus. Dan masa lalu Sugi ada di jalanan. Dia selain mencari uang lewat pertunjukan debus, juga mencopet dan menipu orang dengan gendam. Selain itu, dia juga berprofesi sebagai penjual obat keliling. Mungkin saat menjual obat inilah si Sugi melatih kemampuannya berbicara di depan publik. Ya pasti dengan tipu-tipu supaya obatnya itu laku. Sesudah bertahun-tahun menjadi penjual obat, Sugi pun mulai bosan. Mungkin karena hasilnya nggak seberapa dan dia juga nggak kaya-kaya. Akhirnya Sugi pun belajar agama. Dan dari sinilah dia bisa memadukan ilmu jualan obat tipu-tipunya dengan agama. Sugi sudah menemukan formula supaya dia bisa hidup sejahtera. Sugi termasuk cerdas. Dia memanfaatkan YouTube untuk mencari penggemar. Dan dia berhasil. Dia diundang kemana-mana dan dapat gelar terhormat sebagai Ustadz. Hanya dalam perjalanan sebagai Ustadz, Sugi punya banyak kompetitor. Dia tidak mau hanya menjadi pendakwah kampung. Dia pengen naik ke tingkat nasional. Dan Sugi pun mulai mencari perbedaan dalam ceramahnya. Atau bahasa keren marketingnya, diferensiasi. Sugi mulai berdakwah sambil mengeluarkan kata-kata mutiara yang sangat lembut didengar di telinga. Jancuk kono wancane. Jancuk kono wancane. Ngentot di hotel, ngentot di hotel. Selain itu dia terus menyerang NU dan Banser supaya orang melirik kepadanya. Dan pada saat Pilpres, Sugi menemukan momentum dengan menyerang Jokowi sebagai panjatan sosialnya. Jokowi itu sholatnya pencitraan. Itu bukan fitnah, datanya ada. Wong ndak bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam. Dan seperti kisah-kisah sukses lainnya, Sugi Nur pun berhasil mencapai cita-cita. Dia dikenal di mana-mana dan undangan ceramah pun deras mengalir. Hidupnya berubah. Sugi Nur mulai menjadi bintang iklan bahkan bermain properti. Sugi Nur dengan ilmu jualan obat yang dipadukan dengan agama akhirnya menjadi orang sukses dengan memiliki barang-barang mewah. Hasil jualan agama ternyata bisa membuatnya hidup sejahtera dan nyaman, bahkan bisa dipamerkan. Sugi Nur menjadi orang sukses yang bisa dibanggakan orang kampungnya. Wow, sungguh mengagumkan. Sahabat super, kisah Sugi Nur bukan kisah satu-satunya orang yang mencari uang dengan berjualan agama. Banyak ustadz yang sukses di dunia karena punya kemampuan berbicara dan mempengaruhi orang lewat ceramahnya.